Halo guys, masih dengan Revsit Entertainment. Di cerita sebelumnya, Dodahe memberikan surat pendaftaran pernikahan yang udah di-stempel itu pada Beguiju. Tapi Beguiju meragukan Dodahe apakah benar Beguiju dari masa depan yang telah memberikan surat pendaftaran pernikahan itu pada Dodahe. Beguiju mengatakan kalau pernikahan itu harus didasarkan rasa cinta. Lalu Beguiju mencium Dodahe. Beguiju dan Dodahe berciuman. Tapi Dodahe merasakan kalau ada seseorang di dalam kamar mandi yang sedang memperhatikan mereka. Setelah Dodahe kembali ke kamarnya, Dodahe merasa kalau Beguiju percaya padanya. Kilas balik, Dodahe sudah merencanakan semua karena sudah mempelajari kekuatan Beguiju. Yang pertama, Beguiju mengelak telah memegang tangan Dodahe. Yang kedua, Beguiju mengelak telah memberi Dodahe bunga. Karena hal itu belum terjadi pada Beguiju. Akhirnya Dodahe membuat surat pendaftaran pernikahan dan menggunakan stempel di kamar Beguiju. Dan memang nantinya Dodahe sudah merencanakan akan mengatakan pada Beguiju di masa kini kalau Beguiju dari masa depan sudah memberikan surat pendaftaran pernikahan yang sudah distempel ini pada Dodahe. Sementara itu Beguiju masih mempertanyakan apakah benar dirinya dari masa depan yang sudah memberi surat pendaftaran pernikahan itu pada Dodahe. Dan apakah benar dirinya lah yang menyelamatkan Dodahe di masa lalu saat terjadinya kebakaran? Sedangkan Dodahe sendiri saat ini juga cemas karena kapanpun bisa ketahuan karena keluarga Bok memiliki kekuatan super. Lalu saat itu Dodahe dikejutkan dengan bayangan yang lewat di luar jendela kamarnya. Dodahe membuka jendela dan melihat Bok Dong-hee melayang di udara. Dodahe terkejut dan panik, tapi saat Dodahe melihat lagi tidak ada apa-apa di luar guys. Dodahe semakin cemas karena khawatir kalau keluarga Bok akan mengetahui perbuatannya di masa lalu. Lalu, pintu kamarnya diketuk. Ternyata Bok Man-hum meminta Dodahe agar membuatkannya teh karena nggak bisa tidur. Sambil membuat teh, Dodahe mengobrol tentang kekuatan keluarga Bok. Dodahe belum bisa mempercayainya, tapi Dodahe menanyakan mimpi Bok Man-hum sampai seberapa jauh dan seberapa mendetail. Bok Man-hum mengatakan kalau dirinya nggak bisa mengendalikan mimpinya. Bok Man-hum hanya bisa melihat apa yang diperlihatkan. Saat Bok Man-hum mengatakan kalau dirinya hanya memimpikan Dodahe, Dodahe langsung panik. Tapi Bok Man-hum mengatakan karena tidurnya hanya sebentar, Bok Man-hum nggak bisa melihat lebih banyak dan semua masih terlihat buram. Saat Dodahe akan memasukkan obat tidur, Bok Man-hum mendatanginya dan mengatakan kalau Bok Man-hum tertidur nyenyak, semuanya akan terlihat dengan jelas. Lalu Bok Man-hum menggenggam tangan Dodahe dan mengatakan kalau Dodahe memakai cincin keluarga Bok yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi Dodahe tetap takut dengan penglihatan Bok Man-hum karena Dodahe bisa ditangkap kapan saja guys. Sementara itu Beguiju masih nggak percaya kalau dirinya sudah mendaftarkan surat pernikahan karena Beguiju tidak bisa melihat masa depan. Lalu Beguiju menyimpan surat pernikahan itu di mejanya dan mencoba untuk tidur. Tapi saat memejamkan mata, tiba-tiba Beguiju berada di kamar mandi dan saat itu melihat dirinya sedang mencium Dodahe. Dan Beguiju selalu terbawa ke momen itu berulang-ulang kali guys. Beguiju nggak bisa memejamkan mata karena dia akan kembali terus ke momen itu. Keesokan harinya, karena kurang tidur, Beguiju berjalan gontai dan melihat Dodahe sedang membersihkan rumah. Lalu Beguiju melihat Dodahe membersihkan rumah sampai menuju ruangan brankas keluarga Bok. Beguiju mengikuti Dodahe sampai ke tempat brankas dan menegurnya. Lalu Beguiju mengajaknya keluar rumah. Saat itu Dodahe bertanya pada Beguiju kapan harus memberitahu keluarga Bok tentang surat pendaftaran pernikahan itu. Beguiju dengan tegas meminta Dodahe untuk menyimpan informasi itu untuk Dodahe sendiri. Karena kalau ibunya tahu, Bok Man-hum pasti akan mendesak Beguiju agar segera menikah. Beguiju nggak mau dipaksa. Dan Beguiju mempertanyakan bagaimana kalau surat pendaftaran pernikahan dari masa depan itu palsu. Hanya Dodahe yang mengetahui kebenarannya. Lalu Beguiju ingin Dodahe menceritakan tentang kebakaran di sekolahnya dulu. Beguiju menanyakan keberadaan Dodahe di mana saat kebakaran terjadi. Beguiju ingin cerita secara mendetail dan bagaimana Beguiju menyelamatkan Dodahe pada hari itu. Tapi Dodahe mengalihkan pembicaraan tentang ciuman mereka. Apa yang dirasakan Beguiju? Saat itu Beguiju hanya mengatakan pada Dodahe kalau ciuman mereka adalah biasa saja. Lalu Dodahe menampar Beguiju dengan keras. Sementara itu Bok Man-hum sedang mencari jam tangan antiknya dan curiga pada Bok Dong-hee. Saat itu Bok Dong-hee seperti menyembunyikan sesuatu. Bok Man-hum penasaran. Ternyata Bok Dong-hee menyembunyikan roti guys. Kemudian Bok Dong-hee dan Bok Man-hum mengetuk kamar Dodahe, tapi kamarnya kosong.
Lalu, Bok Dong-hee dan Bok Man-hum pergi ke kamar Bok Wiju dan menemukan Do Dae ada di sana. Berusaha menyembunyikan sesuatu, Bok Dong-hee memojokkan Do Dae dan mengatakan kalau Bok Dong-hee sedang berusaha membersihkan namanya karena jam tangan ibunya yang hilang. Bok Dong-hee menuduh Do Dae yang pernah mengendap-endap di ruang brankas keluarga Bok. Saat itu An Sun-gu dan Bok Wiju datang. Do Dae mengatakan kalau dirinya tidak mengambil apapun. Lalu saat itu, Bok Dong-hee mengambil kertas yang ada di kantong belakang celana Do Dae. Dan Bok Dong-hee terkejut karena itu adalah surat pendaftaran pernikahan. Saat itu, Bok Man-hum dan An Sun-gu berdebat agar pernikahan Bok Wiju dan Do Dae segera diresmikan. Tapi Bok Wiju bertanya pada Do Dae kenapa Do Dae bisa membawa surat itu. Do Dae mengatakan kalau dirinya menemukan surat itu di atas meja. Padahal semalam Bok Wiju sudah menaruhnya di dalam laci meja. Saat itu, Bok Dong-hee tidak percaya kalau itu adalah stempelnya Bok Wiju. Bok Wiju mengatakan bukan, tapi itu adalah dirinya. Tapi belum terjadi. Membingungkan, guys. Merasa terpojok dengan pernikahan, Bok Wiju menyarankan agar keluarga Bok menemui keluarga Do Dae terlebih dahulu. Bok Man-hum dan An Sun-gu terkejut karena Do Dae mengatakan sebelumnya kalau keluarganya sudah nggak ada. Lalu, akhirnya, Do Dae mengatakan kalau keluarganya saat ini adalah orang yang merawat Do Dae saat Do Dae tidak memiliki siapapun, setelah ayahnya meninggal dan saat Do Dae masih SMA. Do Dae memanggilnya ibu, tapi bukan ibu kandungnya, dan Do Dae menceritakan semuanya. Lalu saat itu, Bok Man-hum berpikir kalau hubungan Do Dae dengan istana sauna seperti di dalam mimpinya adalah pertanda buruk. Dan Bok Man-hum ingin keluarga Do Dae diselidiki lagi. Dan An Sun-gu pergi menyelidikinya. Saat itu, Bok Dong-hee ingin membantu penyelidikan, tapi ibunya tetap menuduhnya mencuri jam tangannya dan menyuruh Bok Dong-hee agar segera mengembalikannya. Sementara itu di sekolah, ternyata Bok Yina yang mengambil jam tangan neneknya dan menghadiahkannya pada Go Hye-rim untuk menjaga persahabatannya. Lalu saat itu Bok Yina juga membiarkan Go Hye-rim meminjam sepatunya, guys. Kemudian An Sun-gu sudah berada di depan sauna istana yang masih tutup. Di dalam bangunan, Noh Hyung-tae melihat ada orang yang sedang menyelidiki sauna istana mereka. Saat itu An Sun-gu ditelepon seseorang dan segera berangkat menemui orang itu. An Sun-gu berkonsultasi dengan penyelidik swasta, dan penyelidik swasta itu yang memberitahunya kalau pemilik sauna istana itu adalah Baek Il-hong, mantan narapidana, residivis, penipu, dan rentenir ilegal. Baek Il-hong yang diberitahu Noh Hyung-tae kalau ada orang yang menyelidiki istana sauna, Baek Il-hong segera melakukan kunjungan mendadak ke rumah keluarga Bok. Baek Il-hong mengakui kalau dirinya adalah residivis dan pernah dipenjara. Tapi setelah anaknya meninggal, sejak keluar dari penjara, saat ini Baek Il-hong sudah membuka lembaran baru. Dan untuk menebus kesalahannya di masa lalu, Baek Il-hong menjadi pemijat di istana sauna. Dengan uang dari hasil istana sauna, Baek Il-hong sudah bisa membesarkan Do Dae seperti anaknya sendiri. Baek Il-hong memiliki harapan agar Do Dae dan Bok Wiju segera meresmikan pernikahan mereka, karena Baek Il-hong tidak ingin Do Dae diperlakukan seperti pembantu di rumah keluarga Bok. Setelah Baek Il-hong pulang, Bok Wiju bertanya pada ibunya yang sekarang sudah mengetahui keluarga Do Dae. Apakah ibunya masih ingin agar Bok Wiju mendaftarkan pernikahan? Bok Man-hum tidak menjawab dan hanya memegangi kepalanya, guys. Saat itu, Do Dae mengantar Baek Il-hong keluar dari rumah dan mengatakan kalau Do Dae terkejut karena Baek Il-hong tiba-tiba muncul. Baek Il-hong mengatakan kalau harus muncul untuk menjelaskan karena sudah mengetahui kalau Bok Man-hum menyelidikinya, sehingga Baek Il-hong harus bergerak cepat. Lalu Baek Il-hong dan Do Dae berpapasan dengan Bok Yina yang pulang sekolah. Saat itu, Do Dae merasa aneh karena memperhatikan Bok Yina yang gak memakai sepatunya. Lalu Do Dae menyusul Bok Yina masuk ke rumah dan menanyakan di mana sepatu Bok Yina. Tapi Bok Yina menjawab kalau lupa berganti sepatu. Melihat sepatu putih yang dipakai Bok Yina, Do Dae teringat masa lalunya yang pernah diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya, guys. Sepatu putihnya itu diisi susu putih sehingga basah. Akhirnya Do Dae masuk ke kelasnya gak pakai sepatu. Lalu Do Dae pergi ke kamar Bok Yina memastikan Bok Yina tidak diintimidasi. Do Dae berpikir kalau Bok Yina diintimidasi. Namun Bok Yina yang bisa membaca pikiran Do Dae, Bok Yina hanya menegaskan kalau dirinya punya teman. Karena melihat Bok Yina baik saja, Do Dae pergi meninggalkannya. Bok Yina saat itu melanjutkan chattingnya bersama Han Jin-woo dan Go Hye-rim yang mengajak Bok Yina pergi ke taman hiburan. Di gedung pusat kebugaran, Grace lagi diperhatikan oleh klien yang sedang berolahraga. Klien itu meminta bantuannya untuk berolahraga.
Kemudian saat pulang dari gedung sasana kebugaran, klien itu menghadang Grace dan meminta Grace untuk menemaninya. Grace merasa terganggu dan menolaknya, guys. Lalu Bok Dong-hee datang membantu Grace menyingkirkan klien yang menyeramkan itu. Sebagai ucapan terima kasih, Grace mengajak Bok Dong-hee makan bersama. Mereka mengunjungi restoran untuk makan malam. Dan Grace curhat kalau dirinya adalah seorang artis yang selalu kesulitan untuk mendapatkan peran utama. Saat itu Bok Dong-hee juga curhat kalau adiknya jatuh cinta dengan wanita penipu berwajah polos. Dan adiknya akan menikahinya. Wanita itu menikah hanya demi uang. Bok Dong-hee juga curhat kalau wanita itu sudah menggerogoti keluarga Bok secara berlahan. Dan saat itu Bok Dong-hee menambahkan kalau wanita itu sudah mencuri jam tangan ibunya. Tapi anehnya saat itu Grace mengatakan kenapa wanita itu mengambil resiko hanya demi jam murah begitu. Karena wanita itu akan mendapatkan gedung sasana kebugaran bernilai 50 miliar kalau menikah. Bok Dong-hee terkejut mendengar kata-kata Grace. Dari mana Grace mengetahuinya? Grace hanya menjawab kalau semua orang sudah mengetahui harga pasar gedung sasana kebugaran itu. Tampaknya Bok Dong-hee mencurigai sesuatu, guys. Di rumah keluarga Bok, Bok Man-hum menjadi tidak tenang setelah bertemu dengan Baek Il-hong. Bok Man-hum gak mau makan, dan Bok Man-hum sendiri sekarang sudah menolak teh buatan Do-dae. Bok Man-hum meminta Do-dae agar beristirahat saja. Saat Eun Sun-gu, Bok Man-hum dan Bok Dong-hee sudah berada di dalam ruang makan keluarga, Bok Man-hum meminta Bok Dong-hee untuk menutup ruang makan itu. Saat itu, Bok Man-hum dan Eun Sun-gu bercerita tentang latar belakang Baek Il-hong, seorang residivis. Tapi Eun Sun-gu mengatakan kalau Baek Il-hong sekarang sudah bertobat, dan Do-dae bukan penjahat. Lalu Bok Dong-hee mengatakan kalau Do-dae bisa saja juga seorang penjahat. Karena keluarga Bok mengira kalau Do-dae tidak punya keluarga, tapi rupanya ada sosok mengerikan yang menyokongnya. Bok Dong-hee meminta ibunya agar mengusir Do-dae. Dan mengenai mimpi-mimpi ibunya tentang Do-dae memakai cincin keluarga Bok, mungkin karena Do-dae akan mencurinya, Bok Dong-hee menganggap mimpi ibunya itu sebagai peringatan. Perkataan Bok Dong-hee sudah membuat Bok Man-hum khawatir. Sementara itu, di luar ruang makan, Do-dae mencoba menguping pembicaraan ketiga anggota keluarga Bok. Tapi Bok Wi-ju memanggilnya. Bok Wi-ju dan Do-dae juga mengobrol tentang orang yang menyelamatkan Do-dae di kebakaran 13 tahun yang lalu, bukanlah Bok Wi-ju. Karena Bok Yi-na lahir pada hari itu. Dan untuk menyelamatkan Do-dae, Bok Wi-ju harus kembali ke hari di mana Bok Yi-na dilahirkan. Namun, Bok Wi-ju sampai sekarang tidak bisa kembali ke momen itu, walaupun sudah berusaha keras. Bok Wi-ju mempertanyakan lagi apakah benar dirinya yang menyelamatkan Do-dae di masa lalu. Tapi Do-dae mengalihkan pembicaraan kalau yang harus dipikirkan adalah masa kini, tentang perasaan Bok Wi-ju padanya saat ini. Bok Wi-ju mengatakan kalau Do-dae mengalihkan pertanyaannya lagi, dan menganggap kalau Do-dae nggak tahu arti momen itu bagi Bok Wi-ju. Do-dae nggak tahu apa yang telah diambil oleh momen itu dari Bok Wi-ju, dan apa artinya menyelamatkan orang bagi Bok Wi-ju saat itu. Bok Wi-ju ingin menyelamatkan semuanya. Namun meskipun bertahun-tahun terjebak di momen itu, Bok Wi-ju nggak bisa menyelamatkan seorang pun yang ingin diselamatkannya. Bagaimana Bok Wi-ju bisa menyelamatkan Do-dae? Do-dae hanya mengatakan karena Bok Wi-ju mencintai Do-dae. Bok Wi-ju emosi dan meminta Do-dae agar mengaku saja kalau Do-dae memang berbohong. Do-dae malah mengatakan kalau dirinya apakah nggak layak untuk diselamatkan karena ibunya seorang residivis. Bok Wi-ju merasa kalau Do-dae hanya menghindarinya saja. Bok Wi-ju bertanya siapa sebenarnya Do-dae. Kenapa hanya Do-dae yang bisa melihat dan menyentuh saat Bok Wi-ju kembali ke masa lalu? Do-dae nggak tahu bagaimana dirinya bisa. Do-dae sendiri juga nggak percaya. Tiba-tiba Bok Wi-ju menghilang dari hadapan Do-dae. Bok Wi-ju kembali ke momen saat Do-dae dan dirinya berada di luar rumah, saat Do-dae menamparnya. Ketika berjalan masing-masing, Bok Wi-ju dari masa depan mengikuti Do-dae dan memperhatikannya. Kalau Do-dae terlihat menyembunyikan sesuatu dan merasa tidak nyaman saat menyebutkan peristiwa kebakaran di sekolah. Lalu Bok Wi-ju dari masa depan mendekati Do-dae dan membetulkan tali sepatu Do-dae. Bok Wi-ju kembali dari masa lalu dan melihat Do-dae masih ada di ruang keluarga. Do-dae mempertanyakan Bok Wi-ju kembali ke masa lalu pada momen apa. Karena Bok Wi-ju diam aja, Do-dae tidak melanjutkan pertanyaannya. Tapi Do-dae mengatakan kalau momen dari 13 tahun yang lalu itu juga tidak mudah bagi Do-dae. Saat itu Bok Wi-ju hanya mengatakan kalau dirinya sudah mengetahuinya. Kemudian Do-dae kembali ke kamarnya dan mengeluarkan sesuatu dari kopernya yang belum dibongkar.
Keesokan harinya, Dodahe pergi mengunjungi sekolah Bogina untuk mengantarkan sepatu sekolah Bogina. Lalu selang beberapa waktu, An Sun-gu mendatangi kamar Baguijo dan mengatakan kalau Dodahe tidak terlihat sejak pagi. Apakah Dodahe sudah pergi? An Sun-gu mengatakan sebelumnya memang terkejut karena seseorang yang sudah dipanggil ibu oleh Dodahe ternyata adalah residivis Baek Il-hong. Namun jika dipikirkan sekali lagi, sekarang Baek Il-hong sedang berusaha menjadi orang baik. Meski tidak bisa mengubah masa lalu, Baek Il-hong mencoba membuat perubahan di masa kini. Lalu An Sun-gu meminta putranya untuk jujur. Kalau sebenarnya Baguijo ingin mempercayai Dodahe. Baguijo ingin menyelamatkan Dodahe. Tapi saat itu Baguijo hanya takut bagaimana kalau dirinya gagal. Saat itu An Sun-gu hanya mengatakan kalau Baguijo pasti gagal. Tapi, kalau dengan Dodahe, meskipun berulang kali salah, Baguijo pasti bisa ke masa lalu dan memperbaikinya. Tapi Baguijo nggak bisa kembali ke momen saat Bogina dilahirkan. Bagaimana cara Baguijo menyelamatkan Dodahe? Saat An Sun-gu mengatakan kalau Dodahe mungkin bisa saja membawa Baguijo kembali pada Bogina, Baguijo sudah menghilang kembali ke momen saat Baguijo mencium Dodahe. Tapi saat itu Baguijo mengatakan apakah dirinya pantas mencintai Dodahe. Kemudian Baguijo dari masa depan keluar dari kamarnya dan melihat Bogina yang diam-diam mendatangi ruang berangkas keluarga Bok. Baguijo mengetahui kalau putrinya yang mengambil jam tangannya Bok Manhum. Baguijo mendengar Bogina mengatakan berharap kalau orang itu menyukai pemberiannya. Karena mendengar hal itu, Baguijo mempertanyakan apakah Bogina diintimidasi di sekolah. Kenapa Bogina tidak pernah memberitahu Baguijo? Sementara itu di sekolah, Dodahe sedang menunggu Bogina untuk memberikan sepatunya yang ketinggalan. Tapi berulang kali bertanya pada murid-murid di sana, nggak ada yang mengenal Bogina. Sampai Dodahe mendengar ada murid-murid yang membicarakan Bogina yang katanya adalah pembantunya Go Hye-rim. Bogina tidak dianggap ada, makanya nggak ada yang mengenalnya guys. Akhirnya setelah olahraga, Dodahe menegur Bogina yang sedang bersama dengan temannya. Dodahe memperhatikan teman Bogina yang memakai sepatunya Bogina. Ternyata bernama Go Hye-rim. Lalu Dodahe mengajak Bogina bicara berdua saja. Saat itu Dodahe mengatakan kalau Bogina sudah mengambil jam tangan neneknya untuk Go Hye-rim. Dan Go Hye-rim pasti juga mengambil sepatunya Bogina. Tapi Bogina mengatakan bukan seperti itu dan menganggap Dodahe nggak paham. Lalu Dodahe mengatakan apa harus dibicarakan dengan ayahnya Bogina saja. Bogina nggak ingin kalau ayahnya mengetahuinya. Jika ayahnya sampai tahu, Bogina akan langsung mengungkapkan kalau Dodahe adalah penipu. Dodahe ingin menikahi ayahnya Bogina agar bisa menjadi wali resminya. Dan Bogina mengatakan kalau rahasia ini hanya dirinya lah yang tahu. Bogina selama ini diam aja karena merasa situasinya terlihat sangat seru. Bogina ingin neneknya jerah karena neneknya terlalu terobsesi dengan kekuatannya. Dan akan sangat menarik jika melihat penipuan secara langsung. Tapi terkadang Bogina juga merasa kasihan pada Dodahe. Lalu Bogina melepas kacamatanya dan mulai menatap mata Dodahe. Saat itu Bogina mengatakan kalau Dodahe sudah menikah 2 kali dan pernikahan itu adalah penipuan juga. Pernikahan pertama Dodahe adalah bentuk balas dendam kepada ibunya Dodahe yang sudah mencampakkannya demi kekasihnya. Pernikahan kedua Dodahe adalah balas dendam pada ayah Dodahe, pecandu alkohol yang mencampakkan Dodahe. Namun pernikahan yang ketiga ini tidak berjalan sesuai rencana karena Dodahe sungguh-sungguh menyukai Baguijo. Saat itu Bogina mengancam kalau Dodahe tutup mulut, Bogina juga akan merahasiakan rahasia Dodahe. Dodahe akhirnya mengetahui kalau Bogina selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya guys. Bogina mengambil sepatunya dan kembali ke kelasnya. Lalu di luar sekolah, Baguijo akan berkunjung untuk menemui wali murid putrinya. Saat akan mengisi daftar kunjungan, Baguijo melihat ada nama Dodahe dengan tujuan mengantar sepatu Bogina. Sementara itu, Dodahe benar-benar terguncang menyadari kalau Bogina bisa membaca pikiran dan sudah lama menyembunyikan kekuatannya. Bogina menelpon pamannya dan mencoba memberitahu tentang semua ini. Kalau keluarga Bok sudah tahu semuanya tentang masa lalu, masa depan, bahkan mengetahui apa yang dikatakan di dalam hati. Tapi saat itu Dodahe melihat Baguijo datang ke sekolah. Karena panik, Dodahe pergi menghindari Baguijo. Baguijo mengejarnya. Dodahe terus berlari sampai menemukan gedung tempat olahraga dan mengunci pintunya. Dodahe terus berlari dan bersembunyi di gudang gimnasium. Tapi saat itu ada seorang guru yang mengunci gudang itu guys. Dodahe berusaha membuka pintu gudang tapi gudang itu terkunci. Lalu Dodahe menelpon pamannya dan meminta pamannya menjemputnya di sekolah Bogina.
Tapi ponsel Dodahe mati, kehabisan baterai. Saat No Hyung Tae ingin menjemput Dodahe, Baek Il Hong mengatakan agar membiarkannya saja. Saat itu, Dodahe yang terkurung di gudang mulai merasa panik. Mencoba meminta pertolongan. Mulai menarik teralis jendela gudang dan terjatuh. Dodahe mencoba mengatur nafasnya, tapi rasa panik menyerangnya, guys. Ternyata di masa lalu, Dodahe pernah diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Dodahe dikurung di ruang penyimpanan, dan teman-temannya mengatakan kalau ada teman atau guru yang sadar Dodahe menghilang dan bertanya, artinya permainan berakhir, dan mereka akan melepaskan Dodahe. Tapi jika nggak ada yang mencari Dodahe, artinya permainan terus berlanjut sampai selamanya. Lalu mereka mengurung Dodahe di ruangan itu. Ternyata saat pelajaran pun dimulai, gurunya pun juga nggak menyadari kalau ada salah satu muridnya nggak ada di kelas, guys. Dan kebakaran pun terjadi. Dodahe saat itu terkunci di ruangan penyimpanan meminta pertolongan, tapi nggak ada yang mendengarnya. Karena seisi sekolahnya juga panik karena kebakaran itu. Tidak ada yang mencari Dodahe. Dodahe merasa sendiri sampai akhir. Sampai Begwiju datang dan membuka gudang gimnasium. Begwiju menemukan Dodahe. Dodahe mengira tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Dodahe sambil menangis mengatakan kalau kejadian ini sama seperti saat dirinya dikurung di tempat seperti ini. Saat ada kebakaran dan Dodahe terkurung di gudang di sekolahnya. Ternyata saat Begwiju kembali ke masa lalu, Begwiju mendengar kalau ada murid yang masih terkurung di gudang lantai 5. Dan teman Begwiju yang sudah meninggal itulah yang mendapat informasi itu. Begwiju mengatakan pada Dodahe kalau Dodahe terkurung di sekolah Putri Senjai di lantai 5. Dan Begwiju mengatakan kalau memang dirinya lah yang akan menyelamatkan Dodahe. Dodahe menyadari kalau pada momen itu memiliki keinginan yang tidak masuk akal, yang berlahan sudah menguasai hatinya. Dodahe sungguh berharap kalau Begwiju lah yang dulu menyelamatkannya. Dodahe memeriksa leher Begwiju untuk mencari bekas luka yang dimiliki penyelamatnya. Dan kecewa karena mengetahui kalau Begwiju mungkin bukan penyelamatnya. Lalu Begwiju membawa Dodahe keluar dari gudang dan memberikan jasnya pada Dodahe. Lalu Begwiju menerima telepon dari wali kelasnya, Bogina. Tapi saat selesai menelpon, Begwiju melihat kalau Dodahe sudah nggak ada di sana, guys. Dodahe melarikan diri dan masih ketakutan. Dodahe kembali ke istana sauna dan menjelaskan pada pamannya kalau keluarga Bok memiliki kekuatan super. Tapi pamannya nggak percaya hal itu. Lalu Baek Il Hong juga menghampiri mereka. Saat itu, Dodahe mengatakan pada Baek Il Hong kalau mereka harus mencari target lain. Dengan alasan setelah kedatangan Baek Il Hong di rumah keluarga Bok, hal itu sudah membuat Bok Man-hum merubah sikapnya. Sementara itu, Begwiju mengobrol dengan wali kelasnya Bogina dan mengetahui kalau Go Herim adalah temannya Bogina, bukan perundung Bogina. Lalu, dalam perjalanan pulang, Go Herim mengirim pesan pada Bogina kalau Go Herim baru saja ditanya guru, apakah Go Herim merundung Bogina? Dan Bogina membalas pesan dari Go Herim dan menuliskan kalau semua itu karena ayahnya Bogina dan semuanya hanya salah paham. Saat itu Bogina merasa kalau ayahnya terlalu mencampuri kehidupan di sekolahnya dan Bogina ingin bicara saja dengan Dodahe, bukan dengan ayahnya. Di rumah, Begwiju mencari Dodahe tapi nggak ada. Lalu Begwiju langsung pergi ke istana sauna. Di tempat itu, Begwiju langsung beraksi membantu Baek Il Hong. Tapi pakaian itu jatuh semua, guys. Baek Il Hong memanggil No Hyung Tae agar membereskan semuanya. Begwiju keluar dan mencoba menelpon Dodahe tapi nggak tersambung. Akhirnya, No Hyung Tae memberitahu Begwiju keberadaan Dodahe. Lalu, Begwiju dan Dodahe pergi ke restoran terdekat. Begwiju menjelaskan mengenai jam tangannya Bok Man-hum, kalau Bogina lah yang mengambilnya, dan diketahui jam tangan itu untuk dihadiahkan pada temannya, tapi Begwiju mencurigainya sebagai pemaksaan. Begwiju meminta Dodahe untuk bicara dengan Bogina, tapi Dodahe ingin mengakhiri dan tidak terlibat lagi dengan keluarga Bok. Dodahe lelah melihat kekuatan super anggota keluarga Bok. Dodahe dengan kejamnya menolak semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya dan mengatakan kalau bukan Begwiju yang menyelamatkannya. Lalu Dodahe meminta Begwiju agar mengirim semua barang-barang Dodahe kembali ke istana sauna dan meminta Begwiju agar menyampaikan ucapan selamat tinggal pada keluarga Bok.
Lalu, di gedung sasana kebugaran Bok Dong-hee menelpon ibunya mengabarkan ada kejadian yang di luar ekspektasinya. Bok Dong-hee melapor karena melihat Bok Gwiju berolahraga. Ini hal yang luar biasa. Bok Dong-hee mendekati Bok Gwiju dan menganggap Bok Gwiju sangat menginginkan gedung ini. Bok Gwiju nggak menghiraukannya dan langsung pulang. Keesokan paginya, Bok Gwiju membuka jendela kamarnya dan Bok Gwiju mulai membersihkan kamarnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dan dibantu oleh ayahnya. Lalu Bok Gwiju membuatkan sarapan untuk Bok Gina. Bok Gina terkejut dengan perubahan besar yang terjadi pada ayahnya, lalu buru-buru berangkat ke sekolah. Kemudian, Bok Gwiju kembali ke istana sauna menarik perhatian Dodahe, mencoba mengubah pikiran Dodahe tetapi nggak berhasil guys. Semua cara dilakukan oleh Bok Gwiju seperti memberi obat koyo pada Bak Il-hong, tapi Dodahe mengusirnya pergi. Lalu Bok Gwiju mengepel lantai istana sauna. Dodahe juga mengusirnya. Tapi saat itu Dodahe mau bertemu Bok Gina sepulang sekolah. Saat Bok Gina dan Dodahe bersama, Bok Gina menuduh Dodahe yang mengadu pada ayahnya tentang temannya. Lalu Bok Gina mengancam akan mengungkap kalau Dodahe adalah penipu. Dodahe diam aja dan menyuruh Bok Gina membaca pikirannya. Dodahe dengan lucu mencoba menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan Bok Gina. Tapi Bok Gina menjelaskan kalau dirinya nggak bisa membaca pikiran Dodahe jika Bok Gina memakai kacamatanya. Dan Bok Gina harus berada dekat dengan orang yang akan dibaca pikirannya karena penglihatan mata Bok Gina yang rabun. Setelah membaca pikiran Dodahe, Bok Gina tahu kalau Dodahe nggak mengadu. Tapi Bok Gina tetap mempertanyakan kenapa ayahnya datang ke sekolah dan membuat Bok Gina kerepotan. Dodahe mengatakan nggak perlu kekuatan super untuk mengetahui hal itu, karena ayahnya Bok Gina hanya mencemaskan Bok Gina saja. Dodahe mencoba membicarakan Go Hae-rim, tapi Bok Gina membentenginya. Dengan mengatakan kalau Go Hae-rim nggak bersalah, semua ini adalah keinginan Bok Gina sendiri. Dodahe hanya mengatakan apakah Bok Gina nggak terlalu berlebihan menyenangkan Go Hae-rim. Bok Gina mengatakan kalau bukan seperti itu. Lalu Bok Gina meminta Dodahe agar nggak mengungkapkan kekuatan super Bok Gina pada orang lain. Dodahe mempertanyakan akan merahasiakan kekuatan Bok Gina sampai kapan. Dodahe tahu kalau mengetahui pikiran orang lain itu mengerikan, karena ada hal yang pastinya Bok Gina tidak mau mengetahuinya. Dan Dodahe mempertanyakan kalau menanggung semuanya sendiri itu lebih sulit. Lalu Bok Gina merasa kalau Dodahe sangat memahaminya, dan sekarang Bok Gina ingin membaca pikiran Dodahe, tapi Dodahe menutup matanya. Lalu Bok Gina pergi dan meminta Dodahe agar segera kembali pulang ke keluarga Bok. Lalu Dodahe memberitahu Bok Gwiju kalau Bok Gina sepertinya tidak dirundung. Tapi Bok Gwiju mengatakan kalau Bok Gina sudah berubah. Bok Gina mulai ikut klub menari. Dodahe mengatakan kalau Bok Gina baru pertama kalinya memiliki teman, jadi Bok Gina ingin berbuat baik pada temannya itu. Terlebih lagi, Bok Gina tidak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri. Wajar kalau Bok Gina terlalu berlebihan. Bok Gina juga masih anak-anak. Lalu Dodahe menyudahi pertemuan mereka dan mengatakan kalau ini adalah terakhir kalinya Dodahe membantu Bok Gwiju. Lalu saat itu Bok Gwiju mengatakan kalau sudah mengetahui yang mencuri jam tangan itu adalah Bok Gina. Karena Bok Gwiju kembali ke momen saat Bok Gwiju bersama dengan Dodahe. Dodahe yang membawa Bok Gwiju pada Bok Gina. Dan Bok Gwiju mengatakan pasti bisa kembali ke momen Bok Gina lahir jika Dodahe membantunya. Saat itu Dodahe hanya mengatakan agar Bok Gwiju lebih memperhatikan Bok Gina saja. Karena mencuri jam tangan itu bisa saja hanya satu dari banyak hal yang belum terungkap. Bok Gina membutuhkan ayahnya, bukan Dodahe. Tapi Bok Gwiju nggak tahu bagaimana menjadi ayah yang benar. Dan Dodahe menjawab kalau dirinya juga nggak pernah mendapatkan ayah yang benar. Dodahe juga mengatakan kalau dirinya ingin ayahnya bahagia. Dan sekali lagi Bok Gwiju mengatakan kalau dirinya akan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Dodahe. Dodahe hanya berpaling pergi. Keesokan paginya, An Seung-gu terkejut karena melihat Bok Gwiju berolahraga. Tapi di lain sisi, insomnia Bok Man-hum membuatnya rewel. Lalu Bok Man-hum memutuskan untuk mengirim Bok Dong-hee untuk memata-matai Bak Il-hong di istana sauna. Di istana sauna, Bok Dong-hee melihat Bak Il-hong yang memijat orang-orang. Tapi Bok Dong-hee juga seperti mendengar suara Grace di tempat itu, guys. Saat itu Bak Il-hong mencoba memberitahu Grace dengan kode. Dan Grace terkejut melihat Bok Dong-hee. Bok Dong-hee mengejar suara itu, tapi Bak Il-hong menghalanginya.
Bak Il-hong mengatakan akan memijat Bok Dong-hee dan pijatannya ini bisa menurunkan berat badan Bok Dong-hee sebanyak 3 kg, guys. Wow, keajaiban terjadi, guys. Berat badan Bok Dong-hee memang berkurang dan badannya menjadi ringan. Dan saat itu Bak Il-hong berpesan kalau nggak akan mengizinkan Do-dae kembali ke keluarga Bok jika pernikahannya belum diresmikan. Bok Dong-hee kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga Bok. Bok Dong-hee dengan tepat sudah menafsirkan rencana Bak Il-hong dan memberitahu keluarga Bok tentang kehadiran Grace di istana sauna. Bok Dong-hee menyadari kalau Grace sengaja dikirim ke klinik Jihan untuk mengacaukan hubungan Do-dae dengan Jihan. Saat itu, Bok Man-hum memikirkan kesalahannya karena terlalu cepat mempercayai Do-dae, tapi Bok Wi-ju mengatakan kalau mimpi ibunya nggak salah. Akhirnya Bok Wi-ju menunjukkan kepada keluarganya kalau kekuatannya sudah kembali, dan Bok Wi-ju mengatakan kalau dirinya hanya bisa kembali ke momen bersama dengan Do-dae. Seperti Bok Man-hum yang selalu memimpikan Do-dae. An Sun-gu sudah mengetahui kekuatan Bok Wi-ju yang sudah lama kembali. Dan selain itu ada lagi, tapi Bok Wi-ju melarang ayahnya memberitahu lebih lagi. Lalu An Sun-gu juga melihat kalau berat badan Bok Dong-hee udah turun. Tapi Bok Dong-hee menegaskan kalau berat badannya turun bukan karena Do-dae, tapi ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Lalu An Sun-gu juga mengatakan kalau kemungkinan Bok Yina juga mengalami perubahan. Kekuatan super keluarga Bok kembali karena Do-dae. Sementara itu, di tempat lain, Bok Yina mengunjungi taman bermain bersama dengan teman-teman klub dansanya, dan Bok Yina berfoto dengan Go Hye-rim dan Han Jin-woo. Saat Bok Yina sendirian, Han Jin-woo memberikan gula-gula pada Bok Yina. Selang beberapa waktu kemudian, Go Hye-rim meminta Bok Yina agar membantunya mengajak Han Jin-woo pergi ke komedi putar, tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain, karena Go Hye-rim berencana untuk mengungkapkan perasaannya pada Han Jin-woo. Bok Yina membantu Go Hye-rim dan mengajak Han Jin-woo pergi ke permainan komedi putar. Saat menunggu Go Hye-rim, Bok Yina dan Han Jin-woo mengobrol. Han Jin-woo tahu waktu itu Bok Yina nggak serius saat Bok Yina mengatakan kalau Han Jin-woo menyebalkan, karena Han Jin-woo tahu dari pandangan mata Bok Yina. Saat itu Bok Yina terkejut dan bertanya apakah Han Jin-woo bisa membaca pikiran orang lain. Han Jin-woo saat itu hanya mengetahui kalau pandangan mata nggak bisa berbohong, bukan karena memiliki kekuatan super. Dan Han Jin-woo secara mengejutkan mengungkapkan kalau dirinya menyukai Bok Yina. Hal itu membuat Bok Yina terdiam dan suasana menjadi sangat canggung, guys. Dan saat itu dari kejauhan, Go Hye-rim dengan kesal melihat kecanggungan mereka berdua. Sementara itu, Bok Wi-ju mengunjungi Do-dae lagi di istana sauna dan melakukan apapun untuk menarik perhatian Do-dae. Bok Wi-ju mengatakan kalau dirinya sekarang berolahraga, tapi Do-dae nggak memperdulikannya, guys. Bok Wi-ju mencoba lagi mendekati Do-dae dan beralasan meminta Do-dae mengajarinya membuat sup rumput laut. Do-dae mengusirnya. Bak Il-hong datang dan mengatakan kalau Bok Wi-ju harus tahu dasarnya dulu. Lalu Noh Yung-tae membawa sekeranjang bawang putih yang banyak. Di luar istana sauna, An Sun-gu dan Bok Man-hum sudah datang. Saat itu An Sun-gu mengatakan kalau memang Do-dae yang sudah membuat kekuatan keluarga Bok kembali lagi. An Sun-gu hanya meminta istrinya hanya fokus ke Do-dae saja. An Sun-gu mendatangi Bak Il-hong dan berbasa-basi sebagai kepala keluarga, ingin memperkenalkan diri secara resmi pada keluarganya Do-dae. Tapi saat itu Bak Il-hong tahu kalau Bak Man-hum merasa berat hati datang ke istana sauna. An Sun-gu mengatakan kalau belakangan ini Bak Man-hum kurang tidur dan mempertanyakan di mana keberadaan Do-dae. Lalu Bak Il-hong mengatakan kalau sudah berpesan pada Bok Dong-hee kalau keluarga Bok tidak boleh bertemu dengan Do-dae sebelum meresmikan pernikahan Do-dae dan Bok Wi-ju. Saat itu An Sun-gu mengatakan kalau Do-dae dan Bok Wi-ju tidak bisa terpisahkan. Bak Il-hong menyadarinya karena Bok Wi-ju yang selalu mendatangi Do-dae, memaksa dekat dengan Do-dae dan mempersilahkan An Sun-gu dan Bok Man-hum agar melihatnya sendiri. Bok Man-hum dan An Sun-gu menuju dapur dan melihat sendiri kalau Bok Wi-ju dan Do-dae mengupas bawang putih bersama. Saat itu Bok Man-hum terkejut melihat Bok Wi-ju dan hampir nggak sadar. Lalu Bak Il-hong menawarkan tempat untuk beristirahat meskipun tempatnya kurang nyaman. Saat itu Bok Man-hum juga memberitahu Bak Il-hong kalau keluarga Bok setuju untuk mendaftarkan pernikahan Bok Wi-ju dan Do-dae. Dan sebagai imbalannya, Bak Il-hong menawarkan pijatan di mana Bok Man-hum akhirnya tertidur dengan lelap. Bak Il-hong, Do-dae, Bok Wi-ju dan An Sun-gu makan bersama.
Dan saat itu An Sen Gu mengatakan kalau kedua keluarga sudah menyetujui pernikahan Bogwiju dan Dodahe. Saat itu Dodahe merasa tertekan dan cemas dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Bokmanhum terbangun dan memanggil suaminya. Bokmanhum mengatakan kalau memimpikan Dodahe. Lalu Bokmanhum keluar dari istana sauna. Di rumah, Bokmanhum meminta Bogwiju agar tidak lagi datang ke istana sauna dan menjauh dari orang-orang istana sauna. Saat itu Bokmanhum sudah memimpikan akhirnya seperti apa, tapi Bogwiju ingin melihatnya sendiri. Saat itu entah Bokmanhum memberitahu mimpinya pada Bogwiju apa enggak. Tapi keesokan harinya, Bogwiju sekali lagi mengunjungi Dodahe dengan membawa bunga favorit Dodahe dan melamar Dodahe. Memberitahu Dodahe kalau Bokmanhum sudah memimpikan pernikahan mereka. Malam harinya, Dodahe dan keluarga penipunya bersuka cita atas keberhasilan misi mereka. Tapi saat itu terlihat kalau Dodahe merasa tidak yakin dengan semua itu. Dodahe pergi ke kamarnya dan menerima pesan ucapan selamat dari Bogyina. Lalu Bak Ilhong mendatanginya dan mempertanyakan apakah Dodahe sudah terlanjur sayang pada keluarga Bok. Dan Bak Ilhong mengatakan kalau Dodahe tidak perlu menikah dengan Bogwiju kalau nggak mau. Tapi Dodahe akan berada lebih lama lagi hidup dengan keluarga Bak Ilhong. Akhirnya hari pernikahan sudah tiba dan semua orang bersiap untuk pernikahan Bogwiju dan Dodahe. Sebelum pernikahan, An Sen Gu mengunjungi Dodahe dan mempertanyakan apakah sudah memilih gaun pengantin. Dan Dodahe masih bingung. Saat itu An Sen Gu juga mengatakan kalau dulu dirinya juga begitu. Dan An Sen Gu juga menceritakan kalau sudah melihat mimpi istrinya berkali-kali menjadi kenyataan. Namun itu tidak hanya menjadi kenyataan begitu saja. Kadang ada yang harus mewujudkan mimpi itu. Bokmanhum memiliki An Sen Gu di sisinya seperti Dodahe yang ada untuk Bogwiju. An Sen Gu ingin memberitahu Dodahe bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga Bok. Sementara itu Bokmanhum menemui Bogwiju dan mengatakan kalau hal ini mungkin bisa menyakitkan, tapi ada hal lain yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Bogwiju. Bokmanhum meminta putranya agar berlapang dada dan menganggap hal ini untuk melepas luka dan akan segera berakhir. Lalu di halaman rumah, Geherim mengunjungi Bogyina dan melempar semua hadiahnya. Hal itu menandakan akhir dari persahabatan mereka. Di acara pernikahan, Bokmanhum mengobrol dengan Bak Ilhong dan memuji pijatan Bak Ilhong. Bokmanhum mengatakan kalau bisa tidur nyenyak dan semuanya menjadi terlihat dengan jelas karena pijatan dari Bak Ilhong. Lalu Bokmanhum kembali ke dalam rumah dan melihat Bogyina sedang berusaha mengembalikan barang yang diambilnya. Akhirnya Bokmanhum mengetahui kalau Bogyina lah yang mengambil jam tangannya. Bokmanhum mempertanyakan apakah Bogyina melakukan hal ini karena merasa kalau ayahnya sudah direbut. Saat itu Bogyina mengatakan kalau bukan itu. Tapi dari awal ayahnya memang gak pernah ada untuk Bogyina. Dan Bokmanhum mengatakan kalau Bogyina harus tenang karena gak ada yang akan merebut ayahnya. Sementara itu di gedung sasana kebugaran Bok, Bok Dong-hee sedang mengerjai Grace. Mengarang cerita kalau Bok Dong-hee sudah menemukan bukti penipuan Dodahe, yaitu ada narkoba di kamarnya Dodahe. Grace gak percaya dan mengatakan kalau itu hanya obat tidur. Bok Dong-hee berhasil membuat Grace mengaku tentang Dodahe yang menambahkan obat tidur ke tehnya Bokmanhum. Lalu Bok Dong-hee pulang ke rumah. Grace mengejarnya, tapi Grace bertemu dengan Bokmanhum. Grace memperkenalkan diri dan beralasan datang karena ingin mengucapkan selamat. Saat itu Bokmanhum mengetahui tentang Grace di dalam mimpi. Sementara itu Bok Dong-hee pergi ke kamarnya Dodahe, ingin mencari bukti kalau Dodahe adalah penipu. Bok Dong-hee mengacak-ngacak kamarnya Dodahe dan akhirnya menemukan bukti sebuah cincin di koper Dodahe. Benda itu bisa saja menjadi bukti kalau Dodahe sudah menipu keluarga Bok. Bok Dong-hee ketemu Grace yang sedang mencarinya. Grace menghentikan Bok Dong-hee, tapi Bok Dong-hee secara tidak sengaja jatuh dari lantai 2, tapi melayang di udara. Hal itu membuat Grace terkejut. Di pesta pernikahan, saat semua orang berkumpul, Dodahe dan Bogwiju berjalan menuju pelaminan. Saat itu Dodahe mengingat perkataan An Sen Gu yang menyebutkan kalau Bogwiju pernah mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Bogwiju kehilangan semua kekuatannya karena suatu momen dari beberapa tahun yang lalu. Momen paling bahagia dalam hidupnya yaitu kelahiran Bogyina.
Momen itu sudah memberikan Beguiju harapan, tapi harapannya berubah menjadi keputusasaan. Momen kebahagiaan dalam hidupnya berubah menjadi monster dan menelan Beguiju. Beguiju terus kembali ke momen itu meskipun gak mau, bahkan secara tiba-tiba tanpa alasan pagi atau malam. Lalu Beguiju menjadi orang yang selalu gak ada di mana-mana. Dan di masa kini, Beguiju terjebak di masa lalu. Sedangkan di masa lalu, Beguiju seperti hantu yang gak bisa menyentuh apapun. Dan pada akhirnya kepergian Beguiju ke masa lalu yang selalu secara tiba-tiba menyebabkan Beguiju gak mengetahui penyebab kecelakaan yang membuat kematian istrinya. Ada sebuah pintu di ruangan tempat kelahiran Bogina dan itu seperti Dodahe. Hanya pintu itu yang bisa disentuhnya. Pintu itu adalah sebuah harapan yang berwarna pekat dan jelas. Mungkin Beguiju tidak akan bangkit lagi selamanya jika kehilangan harapan lagi. Kemudian, tepat sebelum sumpah Dodahe dan Beguiju, Dodahe mengatakan kalau dirinya adalah penipu dan mengungkap semua rencana keluarga Baekgilhong untuk mengambil alih gedung sasana olahraga keluarga Bok. Dodahe saat itu yakin kalau Bokmanhum sudah melihat kejadian ini melalui mimpi. Lalu, Dodahe meminta maaf pada Beguiju dan mengatakan kalau Beguiju gak akan bisa menyelamatkan Dodahe. Lalu Dodahe pergi dari acara pernikahan meninggalkan Beguiju. Kejadian ini membuat semua orang terkejut, guys. Malam itu, Beguiju hanya duduk terdiam dan kembali ke saat pernikahannya dengan Dodahe. Saat itu Beguiju mengatakan kalau dirinya dari masa depan pasti berada di sini, karena Beguiju akan mengingat momen kebahagiaan ini. Tapi saat itulah Dodahe melepaskan tangan Beguiju, dan Beguiju kembali ke masa kini. Di tempat pernikahan, Bok Dong-hee marah-marah karena tidak diberitahu kalau ibunya sebenarnya sudah mengetahui kalau pernikahan yang hancur ini akan terjadi. Bokmanhum hanya mengatakan kalau yang penting penipu itu sudah disingkirkan. Saat itu Bok Dong-hee juga menunjukkan cincin yang sudah ditemukannya di koper Dodahe. Bok Dong-hee memberikan cincin itu pada Bokmanhum. Itu adalah cincin keluarga Bok, dan hal itu membuat Bokmanhum semakin emosi. Bok Dong-hee lega karena semua sudah berakhir, tapi Bokmanhum menginginkan akhir yang jelas dan tegas. Bokmanhum sedikit jengkel karena di dalam mimpi nggak pernah melihat Bok Dong-hee terbang, tapi Bok Dong-hee terbang di depan para penipu itu. Beguiju kembali ke acara pernikahan melihat Bok Dong-hee dan Grace yang ribut. Grace mengatakan kalau Bok Dong-hee bisa terbang, sedangkan Bok Dong-hee mengatakan kalau Grace dan Baekgilhong satu komplotan dengan Dodahe, dan keluarga Bok harus melapor pada polisi. Tapi Bokmanhum tidak memperpanjang masalah dan mempersilahkan Baekgilhong dan Grace untuk pergi. Saat itu Baekgilhong masih menggerutu dan mengatakan kalau Bokmanhum sudah mengetahui kalau pernikahan ini akan hancur. Baekgilhong menuduh Bokmanhum menyembunyikan sesuatu. Bokmanhum hanya tersenyum dan pergi. Setelah melihat keributan keluarganya, Beguiju dari masa depan pergi melihat dirinya dan Dodahe. Beguiju di masa itu mengejar Dodahe, meminta kejelasan tentang apa saja kebohongan Dodahe, surat pendaftaran pernikahan atau kebakaran 13 tahun yang lalu. Beguiju memelas lagi kalau Beguiju hanya bisa pergi ke momen masa lalu bersama dengan Dodahe. Hanya Dodahe yang bisa disentuhnya. Beguiju saat itu hanya nggak bisa terima kebohongan Dodahe. Tapi Dodahe mengatakan kalau cerita kesedihan itu adalah senjata andalannya. Cerita tentang seorang anak SMA yang terjebak di gudang dan selamat dari kebakaran. Tidak ada yang bisa meluluhkan hati seseorang lebih cepat dari itu. Dan Beguiju adalah orang ketiga yang mendengar cerita itu. Saat itu Dodahe hanya mengatakan kalau Beguiju mirip orang yang menyelamatkannya. Beguiju kesal karena Dodahe berbohong tentang semuanya. Lalu Beguiju dari masa depan mendatangi mereka dan hanya menatap Dodahe saja. Dodahe hanya mendengar Beguiju akan selalu kembali ke momen kebohongan ini. Berulang kali seperti orang bodoh. Lalu Beguiju di masa itu meninggalkan Dodahe bersama dengan Beguiju dari masa depan. Dan Beguiju dari masa depan juga menghilang tanpa sepatah kata pun. Beguiju kembali ke masa sekarang dan merobek surat pernikahan ini. Di istana sauna, Baekgilhong mempertanyakan apakah Dodahe sengaja membatalkan pernikahannya. Dan sepertinya Bokmanhum sudah mengetahui kalau pernikahan itu akan hancur. Apakah benar keluarga Bok memiliki kekuatan super? Atau sekarang Dodahe memihak pada keluarga Bok? Saat itu Dodahe hanya menjawab kalau dirinya ingin berhenti. Namun Dodahe malah dikurung di kamar oleh Baekgilhong. Sedangkan paman dan saudara perempuan palsunya yaitu Grace bersikeras kalau keluarga Bok mungkin memiliki kekuatan super.
karena Grace melihat sendiri Bok si tukang makan melayang di udara. Di rumah keluarga Bok, Bok-yina melihat ayahnya lagi galau dan ayahnya menghilang. Lalu di gedung sasana kebugaran Bok, Bok Gwiju berolahraga tapi ditegur oleh Bok Dong-hee karena Bok Gwiju menjadi positif berolahraga, gak mabuk-mabukan. Saat itu Bok Dong-hee melarang Bok Gwiju kembali ke masa lalu, tapi tiba-tiba Bok Gwiju udah menghilang, guys. Begitupun di rumah, saat bersama dengan ayahnya, Bok Gwiju juga tiba-tiba menghilang. Bok Gwiju yang tiba-tiba menghilang membuat keluarganya khawatir, dan Bok Man-hum melarang nama Dodahe disebut. Bok Man-hum berpesan agar keluarganya berhati-hati dan meminta suaminya agar mengawasi Bok-yina. Di sekolah, Han Jin-woo mendatangi Bok-yina saat duduk sendirian di kelas dan ingin mengajak Bok-yina makan bersamanya, tapi Bok-yina menolaknya. Lalu Han Jin-woo mengatakan kalau Go Hae-rim ingin mengajak Bok-yina makan. Tapi saat itu Go Hae-rim melepas kacamata Bok-yina dan pura-pura memeriksa kondisi Bok-yina. Dan saat itu Bok-yina nggak sengaja membaca pikiran Go Hae-rim. Bok-yina tahu kalau Go Hae-rim nggak ingin Bok-yina ikut. Dan Bok-yina ingin pergi saja dari kelas. Han Jin-woo menyuruh Go Hae-rim mengembalikan kacamata Bok-yina. Tapi Bok-yina saat itu membaca lagi pikiran Go Hae-rim yang ingin Bok-yina menyingkir saja. Bok-yina yang terkejut mendorong Go Hae-rim. Tindakan itu membuat citra Bok-yina menjadi negatif di depan teman-temannya. Bok-yina pergi tanpa kacamatanya. Dan Han Jin-woo mengambil kacamata Bok-yina yang jatuh. Bok-yina yang rabun berjalan pulang tanpa kacamatanya. Bok-yina teringat kematian ibunya dan merasa putus asa. Karena pandangan matanya yang buruk, Bok-yina hampir tertabrak taksi. Saat itu, tanpa kacamatanya, Bok-yina nggak sengaja membaca pikiran semua orang. Orang-orang itu mengatakan kata-kata yang menenangkan Bok-yina, tapi hati mereka mengatakan hal yang menyakitkan. Hal itu membuat Bok-yina sedih dan terkejut karena mengetahui pikiran orang-orang itu. Di rumah keluarga Bok, An Sun-gu menelpon tempat les Bok-yina dan mendapat laporan kalau Bok-yina tidak masuk les. An Sun-gu langsung melaporkan ini pada Bok Man-hum, tapi Bok Man-hum lagi nggak bisa diganggu, guys. Lalu An Sun-gu pergi ke kamar Bok Gwiju, tapi Bok Gwiju sedang hilang kembali ke masa lalu. Saat itu Bok Gwiju pergi ke momen saat Dodahe menyelamatkan Bok Gwiju di pantai. Lalu ke momen saat Bok Gwiju dan Dodahe mencari Bok-yina. Lalu kembali ke momen Bok Gwiju dan Dodahe ngopi bareng di kafe. Lalu momen saat makan di meja makan bersama dengan Dodahe dan Bok-yina. Bok Gwiju mempertanyakan kenapa dirinya selalu kembali ke momen bersama Dodahe. Lalu Bok Gwiju kembali ke masa kini dan menemukan ayahnya di kamarnya. An Sun-gu mempertanyakan kenapa Bok Gwiju selalu kembali ke momen yang gak membahagiakan. Bok Gwiju gak tahu karena hal itu selalu terjadi saat Bok Gwiju menutup matanya. Lalu An Sun-gu meminta Bok Gwiju sadar dan mengatakan kalau saat ini Bok-yina menghilang. Di tempat lain ternyata Bok-yina pergi ke istana sauna mengunjungi Dodahe dan bertemu dengan Bak Il-hong. Lalu Bak Il-hong membawanya masuk. Saat itu Bak Il-hong mencoba memastikan lagi informasi tentang kekuatan keluarga Bok dari Bok-yina dan ingin tahu Bok-yina memiliki kekuatan apa. Bok-yina hanya mempertanyakan apakah Dodahe nggak memperingatkan Bak Il-hong agar nggak menatap mata Bok-yina. Mendengar itu, Bak Il-hong terkejut. Apakah menatap mata Bok-yina akan mengubahnya menjadi batu atau menghilang? Lalu, Bak Il-hong ingin Bok-yina menunjukkan kekuatannya dengan telur. Bok-yina menatap telur itu dan memakannya. Bok-yina bercanda kalau sudah membuat telur itu menghilang. Lalu, Bak Il-hong membebaskan Dodahe dan menginstruksikan Dodahe untuk memanfaatkan kehadiran Bok-yina demi keuntungan mereka. Tapi Dodahe tidak berencana melakukan hal seperti itu. Dodahe mendatangi Bok-yina dan mempertanyakan kenapa Bok-yina berani ke istana sauna. Saat itu Bok-yina langsung mengetahui kalau Dodahe dikurung. Dodahe mempertanyakan di mana kacamata Bok-yina dan mengira kalau Bok-yina dibully. Tapi saat itu Bok-yina mengatakan kalau dirinya nggak dibully, kacamatanya hanya hilang saja. Bok-yina hanya mengatakan kalau hanya nama Dodahe yang muncul di ingatan Bok-yina saat Bok-yina kehilangan kacamatanya, karena Bok-yina hanya bisa menatap mata Dodahe tanpa rasa takut. Dodahe mempertanyakan apakah ayahnya Bok-yina tahu kalau Bok-yina di istana sauna. Bok-yina mengatakan kalau ayahnya pasti sedang menghilang lagi ke masa lalu. Ke momen di mana Dodahe pasti juga mengetahuinya. Lalu Bok-yina membaca pikiran Dodahe. Ternyata Dodahe meninggalkan ayahnya karena mencintainya. Dodahe menyangkalnya, tapi Bok-yina tahu kalau Dodahe memikirkan itu.
Lalu Dodahe mengajak Bokgina membeli kacamata baru. Tapi saat akan pergi, Baek Il-hong menghampiri Bokgina karena penasaran dengan kekuatan super Bokgina, dan saat Bokgina menatap mata Baek Il-hong, mata Bokgina bereaksi. Tapi Dodahe langsung menutup mata Bokgina dan segera mengajaknya pergi. Bokgina senang karena sudah mendapatkan kacamatanya, tapi Dodahe harus membayar mahal harga kacamata itu. Lalu, ketika perjalanan pulang, Dodahe dan Bokgina bertemu dengan Bokgiju. Bokgina nggak menyangka kalau Dodahe menelpon ayahnya. Dodahe hanya mengatakan kalau sudah cukup Bokgina bermanja-manja, dan Bokgina nggak boleh mencari Dodahe lagi. Lalu, Bokgina mengatakan kalau sudah membaca pikiran Baek Il-hong. Baek Il-hong saat ini sedang menguji kesetiaan Dodahe, dan ini adalah kesempatan terakhir Dodahe. Lalu saat itu Bokgina meminta Dodahe agar gak membiarkannya pergi begitu aja, karena Dodahe akan terkena masalah. Tapi Dodahe melarang Bokgina membaca pikiran Baek Il-hong. Lalu Bokgiju datang dan langsung menghampiri Bokgina dan mempertanyakan kenapa kacamatanya baru. Bokgina mengatakan kalau Dodahe yang membelikannya. Bokgiju langsung menuduh Dodahe merayu putrinya dengan kacamata baru. Tapi Bokgina mengatakan kalau Dodahe nggak berbuat apa-apa. Bokgina sendiri yang berinisiatif pergi ke istana sauna untuk makan telur dan bermain game. Lalu Bokgiju membawa Bokgina masuk ke dalam mobil. Lalu Bokgiju kembali menemui Dodahe dan lagi-lagi mempertanyakan tentang kebenaran kebakaran 13 tahun yang lalu. Apakah Dodahe benar-benar terkurung di lantai 5 sekolahnya? Lalu Bokgiju memberitahu Dodahe tentang salah satu rekannya yang sudah menggantikan shiftnya, tapi meninggal saat kejadian itu. Rekannya saat itu mendengar kalau ada salah satu siswi yang terkurung di lantai 5 sekolah. Lalu rekannya itu langsung masuk lagi ke gedung yang akhirnya roboh. Jika bukan Bokgiju yang menyelamatkan Dodahe saat itu, kemungkinan besar yang menyelamatkan Dodahe adalah rekannya Bokgiju. Bokgiju juga menceritakan kalau rekannya itu memiliki keluarga. Rekannya Bokgiju itu meninggal untuk menyelamatkan seseorang yang tumbuh menjadi seperti ini. Saat itu Bokgiju hanya mengatakan agar Dodahe menjalani hidupnya dengan berarti. Bokgiju juga mengatakan kalau Bokgiju akan menghapus semua momen saat bersama dengan Dodahe dari ingatannya dan tidak pernah kembali lagi. Bokgiju pergi. Tapi saat Dodahe berbalik, Dodahe berhadapan lagi dengan Bokgiju yang lain. Bokgiju dari masa depan meminta Dodahe agar menahannya. Saat Bokgiju akan menjalankan mobilnya, tiba-tiba Dodahe ada di depan mobil. Ternyata Bokgiju dari masa depan memberitahu Bokgiju di masa kini melalui Dodahe kalau Bok Dong-hee dalam bahaya. Di gedung sasana kebugaran Bok Dong-hee sedang berolahraga. Saat itu Grace muncul dan menghentikan semua lift dan sepertinya membuat kerusakan. Lalu di ruang istirahat, Bok Dong-hee menelpon Jin-han dan bermaksud untuk bertemu dengan Jin-han. Tetapi saat akan turun, ternyata lift sedang dalam perbaikan. Lalu Bok Dong-hee akan melewati tangga, tapi di tangga itu juga ada perbaikan, guys. Merasa Jin-han menunggunya, Bok Dong-hee langsung memutuskan untuk terbang. Tapi Bok Dong-hee dalam kondisi nggak bisa terbang. Lalu Grace tiba-tiba mendorongnya dari lantai atas. Grace berniat merekam video Bok Dong-hee yang terbang, tapi Bok Dong-hee nggak terbang. Bok Dong-hee jatuh meluncur ke bawah. Dan untungnya mendarat di badannya Bokgiju. Dodahe yang mengikuti Bokgiju melihat Bok Dong-hee yang sudah menimpa Bokgiju. Saat itu Dodahe juga melihat Grace yang panik di lantai atas. Bok Dong-hee yang setengah sadar melihat Dodahe dan pingsan. Bokgiju ingin membawa kakaknya itu ke rumah sakit, tapi lengannya terkilir. Akhirnya Dodahe membantunya. Saat itu Grace menelpon Baek Il-hong dan melaporkan Dodahe. Tapi Baek Il-hong sudah tahu, karena Noh Hyung-tae mengikuti mobilnya Bokgiju. Di rumah sakit ternyata diketahui kalau Bok Dong-hee baik-baik aja, selain kekurangan nutrisi. Karena diet ekstrim, dan untungnya Bok Dong-hee sama sekali nggak mengalami luka luar. Lalu Bokgiju juga memeriksakan lengannya. Di ruang tunggu rumah sakit, Bokgina mempertanyakan bagaimana Dodahe bisa tahu kalau bibi Bok Dong-hee dalam bahaya. Saat itu Dodahe enggan memberitahu Bokgina, tapi karena nggak diberitahu, Bokgina ingin membaca pikiran Dodahe saja. Akhirnya Dodahe menjelaskan kalau Dodahe bisa melihat dan menyentuh ayahnya Bokgina yang datang dari masa depan. Tapi Dodahe nggak tahu alasannya apa. Dan Bokgiju dari masa depanlah yang memberitahu Dodahe tentang kecelakaan yang terjadi pada Bok Dong-hee. Bokgina hanya terkejut.
Di rumah, An Sen-gu khawatir karena Bogwiju nggak bisa dihubungi. An Sen-gu memberitahu Bok Man-hum kalau Bogina sedang bersama Dodahe. Lalu, ponsel Bok Man-hum berbunyi. Bok Dong-hee menelponnya dan mengatakan kalau Bok Dong-hee baru saja jatuh dari ketinggian karena mencoba terbang. Saat itu Bok Dong-hee mengadu kalau sebelum dirinya pingsan, Bok Dong-hee melihat Dodahe. Lalu, Bok Man-hum mendeskripsikan sendiri kalau Dodahe menculik Bogina, lalu melukai Bok Dong-hee. Dengan cemas, Bok Man-hum dan An Sen-gu pergi ke rumah sakit. Saat itu Bogwiju datang dan menjelaskan pada Bok Dong-hee kalau Bogina sekarang bersama dengan Dodahe. Dan bukan Dodahe yang menyebabkan Bok Dong-hee kecelakaan. Malah sebaliknya, berkat Dodahe, kejadian yang menimpa Bok Dong-hee bisa cepat diketahui. Lalu Bogwiju menutup tirai tempat tidur rumah sakit dan menceritakan semuanya. Kalau hanya Dodahe yang bisa melihat dan menyentuh Bogwiju di masa lalu. Tapi semua cerita itu didengar oleh Noh Hyung-tae yang pura-pura sakit di balik tempat tidur Bok Dong-hee. Sementara itu, Bok Man-hum dan An Sen-gu tiba di rumah sakit. Dan saat itu melihat Bogina bersama dengan Dodahe. Bok Man-hum langsung menampar Dodahe dan memperingatkan Dodahe agar tidak mendekati Bogina. Bok Man-hum hanya mengatakan kalau anak kecil yang tidak punya kekuatan pasti menjadi target yang sangat mudah. Saat itu Dodahe hanya beranggapan kalau kekuatan super itu nggak begitu hebat. Meskipun bisa melihat masa depan dan masa lalu, tapi nggak bisa melihat apa yang ada di depan mata. Saat itu Dodahe semakin sengaja agar Bok Man-hum semakin membencinya, dan dengan begitu hubungannya dengan keluarga Bok akan semakin jauh. Saat itu Bogina mengatakan kalau dirinya yang pergi menemui Dodahe. Bok Man-hum malah mengatakan kalau Bogina sedang kehilangan pikirannya. Apakah Bogina bosan dibesarkan tanpa kekurangan sampai tertarik hidup susah? Dan menuduh Bogina sudah mempelajari hal-hal buruk bahkan mencuri. Tapi Bogina melawan kata-kata neneknya itu, kalau neneknya juga mencuri. Karena neneknya melihat nomor lotre dan harga saham, neneknya sudah mencuri dari masa depan. Bogina mengatakan hal lucu dengan meminta neneknya bergabung dengan Dodahe untuk mencuri masa depan. Lalu Bogina menatap mata kakeknya dan mengatakan kalau kakeknya sebenarnya sudah tahu kalau Dodahe bisa melihat ayahnya Bogina yang datang dari masa depan. Bok Man-hum terkejut mendengar itu. Dodahe yang keluar dari rumah sakit dijemput oleh Noh Hyung-tae. Lalu Bok Man-hum bergegas pulang tapi sangat kasar dan tidak peduli pada An Sen-gu dan menyakiti perasaan An Sen-gu. Saat itu An Sen-gu mengatakan kalau dirinya selama ini hidup di bawah bayang-bayang Bok Man-hum. Tapi hanya dengan cara itu An Sen-gu melindungi keluarga Bok. Saat itu Bok Man-hum hanya fokus mencari catatan nenek moyang keluarga Bok. Lalu An Sen-gu mengambilkannya dan menyerahkan tab berisi catatan nenek moyang keluarga Bok kepada Bok Man-hum. An Sen-gu saat itu hanya mengatakan kalau Bok Man-hum tidak harus selalu tahu segalanya dan Bok Man-hum pun tidak bisa tahu segalanya. Lalu An Sen-gu pergi meninggalkan Bok Man-hum. Bok Man-hum menggerutu dan mengatakan apa yang tidak diketahuinya, tetap saja semua ada di telapak tangan Bok Man-hum. Lalu Bok Man-hum membaca catatan nenek moyang dan mengetahui kalau perubahan kekuatan itu pasti ada konsekuensinya. Sementara itu Bok Dong-hee beristirahat, lupa kalau ada janji dengan Jin-han. Tapi Bok Dong-hee mendapat pesan dari Jin-han yang ada urusan mendadak dan mengubah pertemuan menjadi lain kali saja. Lalu Bogwiju melihat kakaknya dan mengetahui kalau kondisi kakaknya sudah baik-baik aja. Bok Dong-hee mempertanyakan apakah benar hanya Dodahe yang bisa melihat dan menyentuh Bogwiju. Bogwiju malas menjawabnya dan Bok Dong-hee berterima kasih karena adiknya sudah menyelamatkannya. Lalu Bogwiju mendatangi Bogina. Saat itu Bogina memuji ayahnya yang mudah menyelamatkan Bok Dong-hee seperti manusia super. Lalu meminta ayahnya agar ayahnya menyelamatkan Dodahe juga. Saat itu Bogina memberitahu ayahnya kalau Dodahe kemungkinan dikurung atau lebih buruk lagi. Dodahe sudah menghancurkan pernikahannya dan membiarkan Bogina pergi. Bogwiju hanya mengatakan agar putrinya menjauhi keluarganya Dodahe. Bogina saat itu menegaskan kalau ayahnya masih nggak memahami, meskipun sudah kembali ke masa lalu berkali-kali, soal kenapa Dodahe menghancurkan pernikahan itu. Bogina memberikan pertanyaan yang hanya Bogwiju sendiri yang harus mencari jawabannya. Perkataan Bogina membuat Bogwiju kembali ke masa lalu setelah pernikahannya hancur. Bogwiju dari masa depan melihat Dodahe yang menangis. Kejadian itu setelah dua Bogwiju pergi. Lalu Bogwiju dari masa depan ini menemui Dodahe. Dodahe mempertanyakan kenapa Bogwiju kembali. Padahal ini adalah momen pernikahan yang sudah dihancurkan oleh Dodahe. Bogwiju hanya mengatakan kalau Dodahe sudah menghancurkan ini secara berlebihan.
Dodahi bisa pergi diam-diam, tapi Dodahi memilih mengungkapkan semuanya dan membuat keributan, seakan-akan memang menyabotase rencana keluarga Baek Il-hong. Beogwiju merasa baru saja diselamatkan oleh seorang penipu. Lalu sebelum Dodahi bisa menjawab, Baek Il-hong datang dan menampar Dodahi. Lalu yang lainnya membawa Dodahi pergi. Beogwiju nggak bisa berbuat apapun, tapi setidaknya Beogwiju saat itu sudah memahami kondisi Dodahi. Sementara itu di istana sauna, Baek Il-hong sedang mempertanyakan apa yang didapatkan Dodahi setelah membiarkan Bogina pergi. Saat itu Baek Il-hong juga mengetahui kalau Dodahi adalah orang yang bisa melihat dan menyentuh Beogwiju di masa lalu. Kenapa Dodahi menyembunyikan informasi ini? Baek Il-hong kecewa dengan Dodahi. Tiba-tiba Beogwiju datang dan membuat kesepakatan dengan Baek Il-hong menjadi rekan bisnis. Karena Beogwiju hanya bisa kembali ke momen bersama Dodahi, dengan adanya kerjasama dengan Dodahi, maka kekuatan Beogwiju akan berguna. Dan yang akan didapatkan keluarga Baek Il-hong dari situasi ini adalah informasi tentang nomor lotre, properti, saham, dan kripto. Beogwiju akan membantu Baek Il-hong mencuri masa depan. Wow. Saat itu Baek Il-hong sudah mengetahui bagaimana cara keluarga Bok mengumpulkan uang. Lalu, saat itu, Grace mengatakan kalau pasti akan lebih mudah mendapatkan uang dengan mengancam atau mengungkap rahasia kekuatan super keluarga Bok ke media. Lalu, Beogwiju mengatakan apakah keluarga Baek Il-hong akan menyembelih angsa emas demi mendapatkan beberapa butir telur. Mendengar hal itu, lalu Beogwiju menghilang. Saat itu, Beogwiju pergi ke masa lalu, ke momen saat dirinya mengatakan tidak akan pernah kembali lagi pada Dodahi. Dan Dodahi menangis. Beogwiju meminta Dodahi agar membantunya agar tidak membiarkan Beogwiju pergi. Ternyata Beogwiju kembali ke waktu saat Beogwiju dari masa depan memberitahu Dodahi tentang kecelakaan yang akan menimpa Bok Dong-hee. Sementara itu An-sun-gu terduduk lesu di sebuah klub malam, gak bersemangat. Dan tiba-tiba ada tangan seorang wanita menyentuh pundak An-sun-gu. Di rumah keluarga Bok, Bok Man-hum kembali memimpikan Dodahi yang memakai cincin keluarga Bok. Bok Man-hum terbangun dan segera memeriksa cincin itu. Di teras istana sauna, setelah Beogwiju pergi kembali ke masa lalu, Baek Il-hong mempertanyakan di mana Beogwiju. Kenapa Dodahi membiarkan Beogwiju pergi? Baek Il-hong mengatakan kalau Beogwiju bisa membantu keluarga mereka menang lotre setiap minggu. Kenapa Dodahi terus membuat keputusan aneh? Apakah Dodahi goyah? Lalu saat itu Dodahi mengatakan kalau dirinya memang menyukai Beogwiju. Dodahi juga bingung dengan keadaan dirinya, dan itulah kenapa Dodahi menghancurkan pernikahan. Dodahi mulai memahami kata-kata Baek Il-hong kalau berbahaya jika mencampur bisnis dengan perasaan. Dodahi nggak bisa fokus kalau bersama dengan Beogwiju. Dodahi meminta Baek Il-hong membantunya untuk menghilangkan perasaannya pada Beogwiju. Keesokan harinya, Beogwiju muncul di istana sauna, mendekati dan membantu Dodahi. Beogwiju beralasan berada di situ untuk membuat pemberhentian sementara, dan hal itu membuat Dodahi kesal. Dodahi meninggalkan Beogwiju mengurusi para pelanggan. Lalu, saat makan siang bersama, Grace menanyakan informasi tentang saham minggu ini. Tapi Beogwiju mengaku kalau dirinya tidak memiliki momen bahagia di masa itu untuk diingat kembali. Karena minggu itu ada di momen pernikahan Beogwiju yang berantakan. Saat itu Beogwiju hanya menegaskan lagi kalau Beogwiju hanya bisa melarikan diri. Saat itu Beogwiju hanya tertawa melihat Dodahi. Lalu Beogwiju mengajak Dodahi makan. Dodahi nggak mau, tapi Beogwiju mengatakan kalau mereka sudah ada kesepakatan. Beogwiju meminta Dodahi bekerja sama. Dan akhirnya Dodahi meminta imbalan sebesar 10 juta won per jam, guys. Wow. Dan Beogwiju menyanggupinya. Lalu mereka berdua makan di warung yang biasanya. Mereka makan bersama dan Beogwiju mengatakan kalau Dodahi nggak perlu mencemaskannya. Setelah itu, Beogwiju kembali ke rumah setelah perjalanannya ke masa lalu. Bogina membaca pikirannya dan menyadari kalau ayahnya sudah bersama Dodahi sepanjang hari. Bogina hanya tersenyum pada dirinya sendiri sebelum meninggalkan ayahnya dalam kebingungan. Di tempat lain, di sebuah klub malam oldies, An-sun-gu bertemu dengan seorang wanita di klub dan berdansa bersama untuk menyalurkan hobi. Saat itu An-sun-gu terkejut karena wanita itu terlalu dekat dan manja padanya. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampirinya dan mengatakan kalau pria itu adalah suami dari wanita itu. An-sun-gu menjelaskan kalau dirinya dan istri orang itu hanya teman, tidak lebih dari itu. Tapi orang itu akan menuntut An-sun-gu ke pengadilan. Karena merasa terancam, An-sun-gu jumlah uang.
Sementara itu di gedung pusat kebugaran Bok Dong-hee memeriksa CCTV dan mengetahui kalau Grace lah yang waktu itu mendorongnya. Grace yang ketahuan langsung melarikan diri guys, dan Bok Dong-hee mengejarnya. Bok Dong-hee berteriak kalau Grace akan memvideokan dirinya agar digunakan untuk mengancam Bok Dong-hee. Bok Dong-hee menangkap Grace. Grace memohon maaf dan mengatakan akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Bok Dong-hee. Akhirnya Bok Dong-hee melepaskan Grace. Di istana sauna, Bok Gi-ju mengeluh pada Bak Il-hong karena Do Da-hye nggak bekerja sama. Dan saat itu Do Da-hye akan pergi keluar berkencan dengan calon suami baru. Lalu Bak Il-hong memerintahkan Noh Hyung-tae untuk membantu Bok Gi-ju menghabiskan waktu bahagia bersama Do Da-hye. Hal itu membuat Do Da-hye kesal. Bertindak berdasarkan perintah Bak Il-hong, Noh Hyung-tae dengan tegas mengawal Bok Gi-ju dan Do Da-hye. Kejar-kejaran guys. Lalu mereka duduk di taman dengan suasana yang tegang dan gak romantis. Saat itu Noh Hyung-tae menanyakan hal lucu pada Bok Gi-ju. Apakah Bok Gi-ju sekarang sudah bahagia? Noh Hyung-tae membuat suasana menjadi bahagia dengan meniup gelembung sabun. Tapi Bok Gi-ju tetap gak bahagia. Lalu Noh Hyung-tae menyiapkan suasana romantis dengan champagne mencuri roti. Tapi ada seorang nenek yang membantunya mentraktirnya semangkuk es serut ini. Hari itu pertama kalinya Do Da-hye mencicipi es serut itu. Kejadian itu terjadi setelah kebakaran di sekolahnya. Nenek tua itu bersimpati pada Do Da-hye sebagai korban kebakaran sekolah. Lalu Do Da-hye mengatakan pada Bok Gi-ju kalau dirinya hanya bisa berbahagia jika menjual kemalangannya. Tapi hal itu juga membuat Do Da-hye bingung antara bahagia atau tidak. Do Da-hye mengatakan peristiwa kebakaran 13 tahun yang lalu membuatnya nggak bersyukur karena bisa selamat dari hal itu. Do Da-hye selamat, tapi nggak punya apapun di kehidupannya, dan sengsara. Jadi Do Da-hye menipu orang dan memanfaatkan penyelamatnya untuk balas dendam karena sudah diselamatkan. Lalu Do Da-hye mempertanyakan apakah Bok Gi-ju masih menyimpan barang-barangnya karena ada suatu benda milik orang yang menyelamatkannya. Sampai saat ini Bok Gi-ju mengira penyelamat Do Da-hye adalah rekannya yang udah meninggal itu, yaitu Jong Hyung-jin. Do Da-hye mengatakan kalau benda yang diberikan oleh penyelamatnya itu adalah cincin. Dan Do Da-hye meminta Bok Gi-ju agar mengembalikan cincin itu ke keluarga almarhum. Lalu Do Da-hye menikmati es serutnya dan merasakan kebahagiaan, tapi juga mewek guys. Kemudian Bok Gi-ju memberikan Do Da-hye nomor lotre yang menang hari ini dan meminta Bok Gi-ju untuk membeli nomor lotre itu sebelum jam 8 malam. Saat itu Do Da-hye mempertanyakan apakah Bok Gi-ju beneran mau bekerja sama dengan Bak Il-hong. Bok Gi-ju menjawab kalau nomor lotre itu untuk Do Da-hye. Bok Gi-ju meminta Do Da-hye agar gak menjual kemalangannya lagi. Jika harus menjual sesuatu, Bok Gi-ju meminta Do Da-hye untuk menjual juta won per jam. Do Da-hye bertanya kenapa Bok Gi-ju sampai melakukan hal ini. Bok Gi-ju hanya mengatakan kalau ini hanya bisnis. Bok Gi-ju kembali ke masa sekarang di terminal dan mengagetkan Noh Hyung-tae. Peristiwa itu membuat Noh Hyung-tae masih kebingungan. Lalu di istana sauna, Noh Hyung-tae menutupi kepalanya dengan handuk. Gi-ju memeriksa lemari besi dan melihat kalau cincin di dalam berangkas itu masih ada. Bok Gi-ju terkejut karena cincin itu ada dua guys. Bok Gi-ju teringat kalau Do Da-hye mengatakan kalau cincin itu adalah milik penyelamatnya di masa lalu. Bok Gi-ju saat itu masih bingung karena orang yang menyelamatkan Do Da-hye di masa lalu adalah orang yang memakai cincin keluarga Bok. Artinya yang menyelamatkan Do Da-hye bukan rekannya. Bok Gi-ju langsung pergi ke istana sauna menemui Do Da-hye. Bok Gi-ju memastikan saja apakah benar yang dibawanya adalah cincin milik penyelamat Do Da-hye. Do Da-hye mengatakan kalau cincin itu benar milik penyelamatnya. Hanya waktu kebakaran itu di masa lalu Do Da-hye sama sekali nggak bisa melihat wajah penyelamatnya. Do Da-hye hanya mengingat kalau penyelamatnya memakaikan cincin itu ke jari Do Da-hye dan meminta Do Da-hye agar menyimpannya. Tapi bersamaan dengan itu, Bok Man-hum mendapati di mimpinya Bok Gi-ju menyelamatkan Do Da-hye dari api dan binasa di dalamnya.